Mari kita coba. Manis sekali. Berarti per servingnya 7.500. 7.000-an termasuk budget pelajar nih. Apakah suplemen ini ada amino packingnya? Apakah ini worth to buy? Buat kaum yang mendang-mending, ini bisa jadi pertimbangan buat mereka beli. Ntar bakal ada yang tanya di komen, bagusan mana ini sama Master Whey bang? Bagusan mana ini sama Rimba Whey bang? Bagusan mana ini sama BXN Whey bang? Tapi bang, gua ragu dengan kandungan di dalamnya itu bang, karena terlampau murah itu bang. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gue Fit Setiawan. Dan kali ini gue bakal bahas suplemen whey protein. Dan ini lagi anget-angetnya nih ya suplemennya ya, karena baru-baru aja nih launchingnya. Yang katanya ini ngebalap whey protein murah di kelasnya. New Whey dari Nugen. Wah, disclaimer dulu di sini. Gua nggak di-endorse oleh suplemen ini ya. Honest review. Jadi secara jujur gua bakal nge-review suplemen ini. Baik itu ada kelebihannya kah ataupun ada kekurangannya kah. Gua murni beli produknya sendiri dan mencari informasi di berbagai sumber. Baik itu web, sosmed, hingga kontak ke tim produksinya. So, jangan simpulkan video ini sebagai keputusan yang mutlak. Barangkali kan ada sumber informasi di luar sana yang belum sempat kami eksplorasi. Dan seperti manusia biasa, gua tidak luput dari kesalahan atau kekurangan. Jadi tolong tegur gua kalau gua melakukan itu. Dari segi kemasan di sini ada dua ya, ada box kecil dan juga box jumbo nih. Wow. Yang box kecil ini isinya sasetan, sedangkan yang 10 lbs ini isinya bubuk ya. Jadi nggak sasetan. Gua suka ya sebenarnya dengan gaya kayak gini nih. Buat yang anti ribet bisa pakai yang saset. Buat yang scope friendly bisa pakai yang ziplock ini nih. Ini berbeda dari yang lain nih. Di sini ada kemasan kotak, terus ada giftnya ini, free gift. Wih, polos. Dan ini 10 lbs polosan kayak gini ya. Nggak ada tulisan sama sekali di depan kemasan atau belakangnya. Ya, setidaknya di sini kita udah dikasih tahu ya di box luarnya ini nih. Informasi semuanya, baik itu nutrition fact, komposisi, dan juga saran penyajian dan lain-lain lah. Dan tenang, kemasan yang besar ini juga sudah ada kok skopnya ya. Kalau yang sasetan kan nggak penting itu. Apa itu skop? Di sini ada segelnya juga ya, tapi segelnya kayaknya kurang mantep deh. Soalnya nggak nempel sepenuhnya. Ini pelan-pelan kita buka, ambil satu saset, terus kita balikin lagi nih segelnya. Kecuali segelnya yang udah sobek. Itu kalau udah kebuka, pasti ya nggak perawan lagi ya. Tapi tenang, kalau misalkan ngerasa ragu-ragu, ya tinggal kalian hitung aja isi di dalamnya ya. Simple kan? Lanjut kita bahas ke nutrition fact di dalamnya ini nih. Per servingnya di sini 38 gram. Oh, lumayan banyak ya. Kalau yang pakai sasetan kita nggak perlu nakar lagi nih yang ini nih. Dan per servingnya itu dapat 26 gram protein. Dan karena sekelas WPC, maka ada kandungan lemaknya dong. Tapi di sini tergolong rendah ya. Walaupun di sini hanya 1 gram dan dengan karbo 8 gram. Dan ditambah lagi ada gulanya di sini sebanyak 2 gram. Vitamin B6 itu doang. Kalium dan juga fosfor. Apakah nanti ada improve formula? Wah. Nah, itu dari segi nutrifactnya. Singkat ya benar-benar singkat. Nah, sekarang kita singgung soal komposisi di dalamnya sini nih. Komposisinya ini dominan adalah whey protein konsentrat atau WPC. Tapi persentase kadar WPC-nya di sini nggak dikasih tahu atau ditulis di sini ya. Berapa persen? 80% kah? Kalau kita berkaca dengan proteinnya per gramnya itu di angka 68% ya. Tapi ya wajar aja karena ya takarannya 38 gram ya di situ ya sekali minum. Tapi belum selesai sampai di situ. Masih ada kandungan-kandungan yang lainnya karena kita berkaca dari gulanya yang 2 gram per servingnya itu disebabkan oleh penambahan 2 bahan pemanis buatan sekaligus, dextrose dan juga sucralose. Ya kalau yang penambah sucralose sih menurut gua aman ya, karena ini sangat cocok juga bagi penderita diabetes.
Dan karena tingkat kemanisannya itu yang 600 kali lebih tinggi dibanding dengan gula biasa. Jadi pemakaian sedikit aja itu manisnya udah manis banget itu. Tapi yang gua ragu di sini penggunaan dextrose-nya nih. Udah pakai sucralose, masih dipakai dextrose. Kenapa? Padahal kan dextrose ini salah satu pemanis yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jadi yang punya diabetes perlu waspada. Dan memang benar, ini sebenarnya udah diperingatin di kemasannya sini. Sebelum mengkonsumsi, bagi orang yang berolahraga yang memiliki komplikasi, harap konsultasi dengan dokter dulu. Nih, perlu konsultasi dulu. Jangan seenaknya diembat. Emang ini rendah kalori, rendah gula juga. Tapi tetap harus pinter dong ya. Takaran perharinya yang dibolehin dokter itu berapa? Buat yang ada komplikasinya tadi. Dan waktu konsumsinya itu kapan? Ini penting banget. Karena gue berkaca dari beberapa situs yang menyebutkan bahwa dextrose atau yang mengandung dextrose itu efektif diminum setelah latihan. Karena glikogen yang udah kita hajar abis-abisan, pas kita latihan, beban, maka stok energi di badan pada drop tuh ya. Karena sifat dextrose ini cepat serap, ini ngebantu banget buat memulihkan simpanan glikogen pada otot dan ini penting untuk membuat otot dalam keadaan di mana mereka memulai proses penyembuhan dengan cepat. Tapi buat kalian yang tanpa komplikasi gula, terus gimana kalau dengan yang punya komplikasi? Bisa konsumsi sebelum latihan karena ini akan dibakar dan ngebantu otot memaksimalkan glikogen dalam tubuh. Tapi semuanya konsultasikan dulu sama dokter buat yang punya komplikasi ya. Karena semua tergantung kondisi fisik kalian. Buat yang sehat-sehat aja yang nggak ada komplikasi, that's no worries about it. Kembali ke topik, bahan lainnya yang ada di New Way ini adalah maltodextrin. Udah panjang lebar ya gue ngejelasin soal dextrose yang indeks glikemiknya tinggi, muncul lagi maltodextrin. Aduh. Ya sih ya, mungkin fungsinya maltodextrin di sini itu sebagai pengental susunya dan juga pengawet ya, dan juga ya biar nikmat ya susunya ya. Tapi kan ini punya indeks glikemik tinggi juga. So, Whey ini punya dua bahan indeks glikemik tinggi yang bisa menaikkan gula darah kalian kalau kalian sembarangan mengkonsumsinya. Tapi kita nggak dikasih tahu berapa persentase di sini maltodextrinnya berapa atau dextrosanya di sini berapa. Jadi gua nggak bisa kasih masukan banyak di sini ya. Intinya kalau yang tanpa komplikasi silahkan minum setelah latihan juga boleh. Atau pagi pas bangun tidur juga boleh. Tapi yang punya komplikasi wajib konsultasi dulu dengan dokternya. Dan bahan-bahan yang lainnya di sini ya buat penikmat rasanya aja sih ya biar legit. Ada bubuk kakao, ada perisanya, penstabil nabati. Wih, ada penstabil nabati juga ya di sini ya. Biasanya ini bahan yang bikin susu bubuknya itu gampang larut. Kalau nggak salah gitu ya. Dan ada juga trikalsium fosfat. Tapi sebenarnya di sini kalsium fosfatnya sendiri itu kegunaannya biar bubuk whey-nya itu nggak mudah menggumpal pas dibuka dengan waktu yang lama. Dah, itu aja kandungan yang ada di dalamnya sini. Oke, penasaran ya dengan bentuk dan rasanya kayak gimana nih? Mari kita bikin. Satu servingnya di sini biar pas gue pakai yang sasetan ya. Dan juga di petunjuknya di sini campurkan dengan 100 sampai 200 ml air dingin. Gue di sini pakainya 400 ml. Karena kalau 200 kayaknya kental ya. Dan di sini sengaja nggak gue shake tapi gue aduk. Apakah benar-benar mudah larut? Dan wow, ternyata bener ya, gampang banget larutnya ini. Bahkan nggak pakai shaker pun dia mudah larut, pakai sendok aja ini sudah larut semua ini ya. Berkat bahan yang kayak gue bilang tadi dan nggak berbusa ya. Nggak berbusa ya. Dan di sini teksturnya agak kental ya di sini ya, konsistensi maksud gua. Kan ada tambahan maltodextrinnya tadi ya. Ya beginilah hasilnya. Bagaimana dengan rasanya? Ini cuman ada satu varian rasa ya, yaitu Swiss coklat ya, bener ya, Swiss, dari Swiss coklatnya. Mari kita coba. Manis sekali. Rasa coklatnya ada, tapi rasanya ini hampir mirip dengan coklat mocha. Kalau kalian pernah ngerasain varian rasa coklat mocha, nah ini menurut gua mirip-mirip rasanya. Dan menurut gua di sini terlalu manis ya. Tapi buat yang penyuka whey yang legit, ini mungkin cocok ya. Karena gue sendiri udah terbiasa minum yang nggak terlalu manis,
Pas minum ini wah jadi kaget juga ya. Wah, manis banget ini. Gue keinget sama salah satu produk ya, whey yang manis juga. Bahkan saking rajinnya itu netizen, itu whey disaring dan juga katanya menemukan banyak banget ya gerindil gula itu. Gue tekankan di sini, metode kayak gitu nggak akurat buat mengukur persentase gula suatu produk. Hanya bisa diperiksa di lab khusus bro. Jangan sembarangan ngeklaim. Kali aja kan gula pasirnya tadi itu di blender jadi bubuk. Nah lo, nggak bakal nemu tuh ya gulanya. Berapa kali lo saring nggak bakal juga tuh nemu gulanya. Apakah ini udah BPOM? Ya, udah terregistrasi BPOM dengan kategori pangan tambahan tinggi protein. Dan udah halal juga di sini. Ada label halalnya, lihat sendiri. Untuk uji labnya, gue langsung tanya sama tim Yugennya. Dan katanya kalau mau masuk BPOM, ya harus uji lab. Jadi uji labnya dari situ. Ya, ada benarnya juga sih. Makanya ada Nutrifactnya kan di sini kan tulisannya kan proteinnya berapa hasilnya di sini kan. Maksud gua kan kali aja kan ada dari hasil uji lab lain gitu kan, kayak yang biasanya dari SIG atau dari luar ya, lab independen. Maksud gue kayak gitu. Tapi gue tetap salut kok sama produk buatan Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya walaupun sulit ya menyaingi kualitas produk luar, setidaknya kita juga berusaha menciptakan produk suplemen berbasis tinggi protein dan menciptakan lapangan kerja juga dong pastinya ya. Dan nanti kan bakal banyak tuh ya sponsor kalau misalkan ada event-event. Dan suplemen ini diproduksi oleh PT Wijaya Putra Samudra. Kok nggak asing ya gue dengernya ya? Oh pantas, ini udah banyak yang ngeluncurin produknya nih dengan merek yang berbeda-beda dan kalian juga pasti udah kenal dengan merek-mereknya itu. Kita bahas soal harganya nih. Ini menarik nih. Karena gue cari di situs resminya belum ada terpampang harganya. Jadi ya gue berpatokan pada yang online shop ya. Untuk kemasan kotakan yang ini isi 20 saset itu kena harga 230.000. Berarti per sasetnya itu Rp11.500. Wow. Tapi kita coba cek sekarang yang kemasan jumbo yang ini nih. Ternyata 900 ribuan bro, di bawah 1 juta. Dan ini untuk 119 serving. Kalau sekali minum sehari berarti 3 bulan lebih. Berarti per servingnya 7.500. 7 ribuan termasuk budget pelajar nih. Atau yang mau cari protein low cost, ini nih kayaknya jadi rekomendasi juga. Tapi kok bisa ya? Dengan gempuran harga bahan baku whey yang lagi naik, ditambah dengan akomodasi dan juga transportasi yang juga pada naik, BBM naik, segala macam naik sudah. Tapi masih bisa menekan harga produksi whey protein di kisaran 7 ribuan. Ya, kalau kalian lihat ya di komposisinya tadi sebenarnya ini udah menjawab kok ya. Ditambah lagi nggak tertulis di situ whey konsentratnya berapa persen. Dan sayangnya di kemasannya juga nggak tertulis di sini kandungan esensial amino acid atau EAA-nya berapa gram dan persentase BCAA-nya berapa gram. Ada ya? Ada di sini tertulis, tapi di depan ya, di Nutrifactnya di sini nggak ada nih di sini BCAA-nya. Ya, walaupun di depannya di sini tertulis 5 gram BCAA, tapi persentasenya itu berapa gram? Isoleucinnya berapa, leucinnya berapa, valinnya berapa? Jadinya kan bingung nih konsumen nih. Dari mana dia tahu kan 5 gram BCAA berasal? Karena di Nutrifactnya nggak tertulis di situ. Hasil uji labnya yang bisa konsumen lihat juga belum ada. Whey protein include about 20% of BCAA. Jadi dalam 26 gram protein, 20%-nya itu berarti 5,2 gram. Dan menurut headline.com, standarnya di situ untuk whey per scope-nya itu ada di angka 5,5 gram BCAA. Tapi itu kan bukan menjadi patokan pasti ya. Karena belum tentu takarannya segitu. Bisa kurang, bisa juga lebih tuh ya. Tergantung persentase whey protein konsentratnya tadi berapa yang dipakai. Dan juga jenis whey protein konsentratnya tadi yang dipakai itu jenis apa. Ini mempengaruhi banget kan. Tapi karena katanya udah diuji lab pas mau masuk BPOM, mungkin mereka taunya dapat BCAA-nya 5 gramnya dari situ ya. Ya positif aja ya. Tapi ya setidaknya ditempelin dong leucinnya berapa, isoleucinnya berapa, valinnya berapa ya. Di kemasannya sini. Karena kan pastinya itu hal yang menguntungkan juga dong bagi produsen ya. Tapi setidaknya tercantum lah ya di sini 5 gram BCAA. Dah, gak usah banyak tanya. Oke, kita masuk ke sesi kesimpulan. Minum dulu.
nyowe dengan harga kisaran 7 ribuan sampai 11 ribuan, kalian udah mendapatkan 26 gram protein, 5 gram BCAA, dan hanya sedikit lemak dan juga sedikit gula, dan hanya 140 kalori sekali minum. Bahan utamanya adalah WPC, whey protein konsentrat. Ya, walaupun ada racikan maltodextrinnya ya juga di dalamnya di sini, dan juga pakai 2 pemanis buatan yang salah satunya punya indeks glikemik tinggi. Jadi buat yang punya komplikasi kayak diabetes perlu diwaspadai penggunaannya ya. Jangan sembarangan. Dan yang namanya whey konsentrat tidak luput dengan laktosa juga di dalamnya. Ya, walaupun di sini nggak ditulis kadar laktosanya, tapi whey konsentrat biasanya pasti ada kandungan laktosanya. Jadi buat kalian yang intoleran laktosa perlu pertimbangannya dulu sebelum beli suplemen ini. Atau juga boleh coba yang sasetan dulu. Karena ada gua lihat di toko yang jual ketengan. Atau 1 saset doang. Coba dulu tuh ya 1 saset ya. Apakah suplemen ini ada aminospekingnya? Kalau berkaca dari kemasannya ini, di sini masih aman. Yang biasanya mempengaruhi protein di dalamnya itu kayak taurin, ada kandungan taurinnya, ada glutamin, arginin, dan juga kreatin. Karena nutrition fact-nya singkat, sulit mengidentifikasi di sini. Beda lagi kalau misalkan ada nutrition yang ngebahas soal EAA-nya dan juga non-essential amino acid-nya juga. Nah, di situ pasti bakal ketahuan tuh ya. Ditambah lagi nih, kalau ternyata di komposisinya mengandung senyawa yang kayak gue bilang tadi. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Karena terbatasnya informasi di sini, gue cuman ngandelin informasi dari kotaknya doang. Kalau di sini dari komposisinya aman, dan juga kalau dari NutriFact-nya juga aman. Semoga nanti ada hasil uji lab lengkap yang bisa dilihat oleh netizen. Apakah ini worth to buy? Buat kaum yang mendang-mending, ini bisa jadi pertimbangan buat mereka beli. Karena harganya yang masih ramah di kantong, 26 gram protein cuman 7 ribuan. Rasanya kental manis, tapi menurut gua manis banget. Dan rendah kalori. Ntar bakal ada yang tanya di komen, bagusan mana ini sama Master Whey bang? Bagusan mana ini sama Rimba Whey bang? Bagusan mana ini sama BXN Whey bang? Ya karena harganya yang nggak jauh beda dengan rivalnya itu, tapi gua nggak bisa memutuskan bagus mana buat kalian. Semua kembali ke diri masing-masing, karena ini adalah suplemen atau pangan tambahan. So jangan jadikan ini sebagai patokan utama protein harian kalian. Jadi bagusan yang mana bang? Udah tinggal beli aja yang mana yang lu suka. Karena ini sekelas WPC. Dan juga yang rivalnya itu juga sekelas WPC. Dan otomatis nutrisinya itu 11-12 aja. Tinggal hitungin tuh harga yang paling murah menurut lu. Merek apa. Tinggal beli lah. Tapi bang, gua ragu dengan kandungan di dalamnya itu bang. Karena terlampau murah itu bang. Hah? Ragu? Mau protein berkualitas tinggi? Ada harga yang perlu lo keluarkan di situ. Buat yang masih ragu, mau yang pasti, beli chicken, telur, red meat, daging. Tapi gue pengennya yang instan bang, yang anti ribet lah. Banyak kok suplemen berkualitas tinggi. Grassfeed, whey teruji labdoor, itu udah banyak. Mikronutrisinya juga melimpah itu. Tapi dengan harganya sesuai dengan yang diunggulkan juga itu ya. Tapi itu kemahalan bang. Udahlah. Semoga teman-teman ada yang bisa ngebantu jawab buat orang-orang yang nanya kayak gitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wah, ada gagangnya juga ya. Bisa buat latihan bicep. Lumayan, 5 kilo.